Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Laili Sigit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Adapun tujuan dari jurnal penutup di sini adalah untuk mengenolkan akun-akun nominal, sehingga nanti akun pendapatan, beban, dan prive itu bersaldo 0. Nah, apa saja yang perlu ditutup atau akun apa yang perlu dibuatkan jurnal penutup? Yang pertama adalah akun pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga akun rugi atau laba, dan yang keempat adalah akun prive. Jadi ada 4 akun yang perlu dibuatkan jurnal penutup. Khusus untuk rugi atau laba itu tergantung dari perusahaannya. Ketika perusahaan misalkan laba, maka cara belajarnya adalah dengan cara menghafal. Di mana ketika laba, maka ikhtisar rugi laba itu ada di sebelah debit dan modal ada di sebelah kredit senilai labanya. Dan apabila rugi, maka berlaku kebalikannya, yaitu akun modal itu ada di sebelah debit dan akun ikhtisar rugi laba ada di sebelah kredit senilai ruginya. Baiklah, akan kita contohkan dari bengkel Perfect Service. Nah, di sini ada neraca saldo di mana ada harta, utang, kemudian modal, prive, pendapatan, dan beban. Maka yang perlu kita tutup hanya kita ambil prive, pendapatan, semua beban, nanti kita rinci satu-satu, dan laba. Karena kebetulan untuk bengkel Perfect Service di sini total pendapatannya 51 juta, sedangkan total bebannya 28.500.000. Sehingga total pendapatan lebih besar daripada total beban sejumlah 22.500.000, sehingga di sini mengalami laba. Nah, bagaimanakah caranya menutup? Untuk jurnal penutupnya, karena tadi yang perlu ditutup adalah akun beban, di mana untuk membuat jurnal penutup tadi mempunyai tujuan adalah mengenolkan, sehingga kita harus tahu saldo normal dari pendapatan, beban, prive. Nah, untuk saldo normal beban itu ada di sebelah debit. Otomatis ketika jurnal penutup fungsinya adalah mengenolkan, maka semua beban ketika dibuatkan jurnal penutup itu ada di sebelah kredit semuanya. Kemudian pendapatan, demikian juga pendapatan saldo normal ada di sebelah kredit, sehingga untuk jurnal penutup itu nanti pendapatan ada di sebelah debit untuk mengenolkan. Demikian juga untuk yang prive. Prive saldo normal itu ada di sebelah debit, maka untuk jurnal penutupnya prive kita taruh di sebelah kredit. Nah, caranya untuk membuat jurnal penutup,
sini untuk bengkel servis per 31 Desember, maka ketika semua beban itu kita tutup atau kita nolkan, berkebalikan dengan saldo normal ada di sebelah kredit, maka yang ada di sebelah debit adalah akun ikhtisar rugi laba senilai total bebannya. Nah, beban ada di sebelah kredit karena tadi fungsinya adalah mengenolkan, maka ketika saldo normal beban itu ada di sebelah debit, maka beban di jurnal penutup kita taruh di sebelah kredit agar nol. Angkanya kita taruh di sebelah kredit. Kemudian yang kedua yaitu jurnal penutup untuk pendapatan. Kita buat per 31 Desember. Pendapatan saldo normal ada di sebelah kredit. Maka akun pendapatan kita taruh di sebelah debit agar nol. Nah, solmitnya ikhtisar rugi laba kita taruh di sebelah kredit. Nilainya sama senilai total pendapatan. Sehingga untuk beban dan pendapatan itu akun pendampingnya adalah ikhtisar rugi laba. Kemudian yang ketiga adalah kebetulan di sini mengalami laba, sehingga hafalan untuk jurnal penutup laba, ikhtisar rugi laba di sebelah debit, senilai labanya, modal di sebelah kredit, senilai labanya. Dan yang keempat, yang kita tutup adalah akun privé, di mana privé itu saldo normalnya ada di sebelah debit, maka privé untuk mengenolkan kita taruh di sebelah kredit. Maka modal dulu di sebelah debit, kreditnya baru privé, senilai privénya. Nah, seperti ini. Sehingga untuk materi jurnal penutup di sini kesimpulannya atau hal-hal yang perlu diperhatikan adalah agar kita tidak lupa, maka kita harus hafal saldo normal akun pendapatan, beban, dan privé. Saldo normal akun pendapatan itu ada di sebelah kredit, saldo akun beban itu ada di sebelah debit, dan saldo normal untuk akun privé itu ada di sebelah debit. Sehingga nanti untuk jurnal penutup masing-masing itu berkebalikan dari saldo normalnya. Cara menghafal saldo normal itu dari rumus debit kredit, di mana modal, utang, pendapatan jika bertambah ada di sebelah kredit dan jika berkurang ada di sebelah debit. Sehingga di sini tadi ada akun pendapatan. Nah, ketika hafalannya tadi bertambahnya di mana, maka disitulah letak saldo normalnya. Maksudnya begini, modal, utang, pendapatan bertambah ada di sebelah kredit, sehingga saldo normalnya pendapatan itu ada di sebelah kredit. Demikian juga untuk hafalan yang debit kredit untuk beban, yaitu beban harta termasuk privé di sini jika bertambah ada di sebelah debit dan jika berkurang ada di sebelah kredit, sehingga bertambahnya karena beban harta privé bertambahnya ada di sebelah debit, otomatis saldo normalnya ada di sebelah debit. Itu cara menghafalkan untuk saldo normal. Nah, yang kedua yang perlu diingat untuk materi jurnal penutup adalah akun pendamping, atau bahasa saya adalah solmit. Solmitnya untuk pendapatan dan beban itu ikhtisar rugi laba, sedangkan untuk privé dan rugi atau laba
itu solmitnya adalah modal. Nah, khusus untuk rugi laba, tadi sudah saya sampaikan bahwa jurnal penutup untuk rugi laba bisa dengan cara menghafalkan. Ketika laba adalah ikhtisar rugi laba dulu baru modal, dan ketika ketemu rugi maka modal dulu baru ikhtisar rugi laba sebesar ruginya. Saya ulangi, jadi ketika hafalannya ini ada dua, bisa kalian hafalkan salah satu. Misalkan, laba. Kalau jurnal penutup untuk laba, maka ikhtisar rugi laba dulu, baru kreditnya adalah modal senilai labanya. Maka ketika rugi akan berlaku kebalikannya. Kita lanjut. Setelah jurnal penutup adalah ini untuk jurnal penutupnya, jadi seperti ini. Lanjut ke materi neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan adalah daftar yang berisi saldo-saldo rekening buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Sehingga setelah akun nominal, yaitu pendapatan, beban, dan prive sudah ditutup, maka otomatis yang akan muncul di neraca saldo setelah penutupan itu hanya tinggal harta, ini ada kas sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan bengkel, kemudian utang dan modal. Sehingga untuk neraca saldo setelah penutupan tinggal harta, utang, dan modal. Nah, di sini neraca saldo setelah penutupan ini adalah fungsinya sebagai neraca awal periode akuntansi berikutnya, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan kontrol terhadap buku besar pada akhir periode yang digunakan sebagai dasar pembukuan periode berikutnya. Demikianlah untuk materi jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Sekian dulu, semoga apa yang saya jelaskan pada materi tersebut bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.